Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan bagaimana, apa, dan kenapa, kemudian hasil dari pembahasan jurnal kami tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus illegal fishing di Indonesia. Studi kasus Kepulauan Riau. Yang pertama adalah apa yang diteliti. Yang kami teliti ialah tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus illegal fishing di Indonesia, terkhususnya itu di perairan Laut Natuna. Yang kedua itu siapa yang terlibat dalam kasus illegal fishing di penelitian ini. Dari data yang kami dapat, kebanyakan illegal fishing yang kerap terjadi dikarenakan adanya kapal-kapal asing yang masuk ke daerah teritorial Indonesia. Dari kebanyakan negara yang melakukan illegal fishing, ada beberapa negara yang sering melakukan illegal fishing. Di antaranya ada Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Cina. Kemudian yang ketiga yaitu mengapa kasus illegal fishing menjadi sumber keanekaragaman hayati Indonesia yang banyak dicuri oleh pihak asing. Ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang banyak memiliki sumber daya hayati yang melimpah. Jadi suatu hal daya tarik yang membuat pihak asing melakukan illegal fishing. Begitu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rian Syah. Baik, saya Agus Yansa akan melanjutkan di mana studi kasus ini, penelitian ini diambil. Kami mengambil studi kasus ini di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Selanjutnya, bagaimana manfaat penelitian dalam penelitian yang kami teliti? Ada 2 poin. Yang pertama ialah secara praktis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat umum sebagai informasi baru yang mampu menjadi pengetahuan baru di tengah masyarakat melalui hasil dari penelitian ini. Poin kedua, secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan pengetahuan tentang gambaran hukum perikanan Indonesia dan bukan hanya sudut hukum. Selanjutnya, kenapa isu mengenai illegal fishing ini perlu diangkat? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara maritim yang cukup besar, sehingga sumber daya alam yang melimpah membuat keuntungan besar bagi negara dalam mengolahnya. Namun hal ini juga menjadi daya tarik para pelaku illegal fishing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Nama saya Nabila Utami Sandra Dewi. Di sini saya akan membacakan tentang metode penelitian dan juga hasil pembahasan dari penelitian kami yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Illegal Fishing di Indonesia, Studi Kasus Laut Natuna. Yang pertama yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode case study. Data diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan praktek illegal fishing di Kepulauan Riau. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Hasil pembahasannya yaitu dari penelitian kami yang berjudul tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus illegal fishing di Indonesia, yaitu studi kasus Laut Natuna, yaitu kasus illegal fishing ini akan terus berkembang jika pengelolaan, pengawasan, dan payung hukum yang ketat tak diberlakukan. Banyak kasus yang terjadi di perairan Laut Natuna adalah dengan adanya pukat harimau atau trawl. Illegal fishing akan tetap berkembang jika semua stakeholder tidak terlibat dalam pelaksanaan penanganan kasus illegal fishing ini.